Pada suatu hari di sekolah TK Harapan Bangsa, ada dua anak yang selalu bersama, baik senang ataupun susah. Mereka adalah Kiki dan Lili. Saat jam istirahat berlangsung, Kiki dan Lili bermain balok. Tiba-tiba saja wajah Kiki berubah menjadi sedih dan bermuram. Lili yang ada di sampingnya pun bertanya, "Kiki, kamu kenapa? Kok sedih?" Aku kehilangan balokku. "Oh, kupikir kenapa. Ya sudah Kiki, jangan khawatir. Kita cari sama-sama, oke?" Di tempat yang lain, Doni melihat Bubu memegang balok Kiki. Dan ia pun bertanya kepada Bubu sambil lalu menunjuk Bubu. Bubu, itu kan baloknya Kiki. Kenapa kamu ambil? Apa? Enak saja, balok ini milikku. Kata Bubu ketus sambil lalu pergi dengan balok yang ada di tangannya. Di sisi lain, ketika Lili dan Kiki sedang sibuk mencari balok, tiba-tiba Rara datang dan menghampiri mereka seraya berkata, Kiki, Lili, kalian lagi ngapain? Sepertinya mencari sesuatu. Ada yang hilang ya? Rara, iya nih, salah satu balokku hilang. Padahal tadi pagi masih lengkap, tapi sekarang sudah sisa segini. jelas Kiki dengan wajah lesu. Rara pun mencoba untuk membantu Kiki. Oh, balok. Kiki, kebetulan tadi aku lihat balokmu di dekat pohon besar itu. Benarkah? Tapi aku tidak ke sana. Apa iya balokku ada di sana? Iya, coba saja kamu ke sana dan carilah di sana. Tegas Rara dengan penuh keyakinan. Belum sempat Kiki dan Lili pergi ke tempat yang ditunjukkan Rara, tiba-tiba Pak Guru datang dan menyapa mereka. Ada apa anak-anak? Apa yang kalian lakukan di sini? Iya nih Pak, balokku hilang. Sejak tadi saya dan Lili mencari, tapi tidak ketemu. Jawab Kiki dengan kecewa. Doni yang baru datang dan mendengar percakapan mereka, tiba-tiba saja berteriak sambil menghampiri. Bubu yang mengambil balok Kiki, Pak. Tadi saya melihat Bubu bermain balok yang sama seperti baloknya Kiki, Pak. Jelas Doni sambil menunjuk pada Bubu yang baru datang. Tidak, Pak. Ini balokku. Si Doni saja suka asal bicara. Jelas Bubu sambil meledek Doni. Saat semuanya sedang asyik berdebat, tiba-tiba saja Ibu Peri Kejujuran datang dengan topi dan kotak kejujuran. Selamat pagi semuanya. Rupanya ada yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan Ibu Peri nih. Ayo, Ibu Peri membawa topi dan kotak kejujuran. Siapapun yang memakai topi ini, jika ia berkata jujur, topinya akan mengeluarkan sinar. Begitu pula sebaliknya. Jika ia berbohong, topinya tidak akan bersinar sedikit pun. Sama halnya dengan kotak kejujuran ini. Apapun yang kalian tulis setelah dimasukkan ke dalam kotak kejujuran ini, jika kalian jujur, maka hati kalian akan merasa lega dan bahagia. Nah, jika di antara kalian tetap bersikeras, tidak ada yang mau mengaku siapa yang mengambil balok Kiki dan siapa yang berbohong, kita pakai saja topinya secara bergiliran. Bagaimana? Baik, Ibu Peri. Sekarang, ayo kalian coba satu persatu. Lili, Kiki, dan yang lainnya bergantian mencoba topi kejujuran yang dibawa Ibu Peri. Sambil memakai topi kejujuran, Kiki berkata, Aku sedih karena balokku hilang. lalu topi yang dipakai Kiki bersinar redup. Setelah itu, giliran Lili mencoba.
Sambil memakai topi, Lili pun berkata, Aku ingin membantu Kiki. dan topi yang dipakai Lili bersinar lebih terang. Selanjutnya, Doni mencoba memakai topi dan ia berkata, Aku melihat Bubu memegang balok Kiki. dan topi yang dipakai Doni juga tak kalah bersinar terang. Tiba saatnya giliran Rara memakai topi kejujuran. Sambil lalu memakai topi, Rara pun bergumam, Aku melihat balok Kiki di dekat pohon besar. lalu apa yang terjadi? Rupanya topi yang dipakai Rara tidak bersinar. Kejadian itu membuktikan bahwa Rara sedang berbohong. Dan seketika, semua mata tertuju pada Rara yang mulai kebingungan. Dan tiba-tiba, sontak Lili bertanya pada Rara, Rara, mengapa topimu tidak bersinar? Lili, aku minta maaf ya sebenarnya. Belum sempat Rara melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba Ibu Peri menyela pembicaraan mereka. Anak-anak, sekarang kalian tuliskan sesuatu dengan jujur dan memasukkan ke dalam kotak kejujuran ini. Siapapun yang keras kepala, terus berbohong dan tidak mau jujur, tetap saja ketahuan. Seperti kejadian tadi, ketika topi yang dipakai Rara sama sekali tidak mengeluarkan sinar. Itu jelas, karena Rara tidak berkata jujur. Bukan begitu, Rara? Tanya Ibu Peri sambil lalu mengusap kepala Rara. Rara tidak menjawab, ia hanya tersenyum lirih. Anak-anak kemudian menuliskan kejujuran di atas kertas dan memasukkannya ke dalam kotak kejujuran. Di satu sisi, Bubu menuliskan isi hatinya. Di sisi lain, Rara juga menuliskan isi hatinya. Kemudian, Pak Guru membuka kotak kejujuran. Dan yang pertama Pak Guru bacakan adalah kertas milik Bubu, kemudian milik Rara. Lalu Pak Guru membacakan pesan yang mereka tulis. Bubu mengakui dia telah mengambil balok Kiki, dan Rara mengakui bahwa dia telah berbohong. Bubu pun dengan senang hati mengembalikan balok milik Kiki. Dan tak lupa pula, ia meminta maaf kepada Kiki dan Lili. Kiki, ini balokmu aku kembalikan. Maaf ya, aku sudah mengambil balokmu. Tidak apa-apa, Bubu. Terima kasih sudah mau mengembalikan balokku. Kemudian Rara menghampiri Kiki dan Lili. Kiki, Lili, aku juga minta maaf ya karena sudah berbohong kepada kalian. Tidak apa-apa, Rara. Kami sudah memaafkan kamu kok. Mereka pun berpelukan. Akhirnya permasalahan pun selesai. Semua anak-anak bersorak-sorai dan bertepuk tangan sambil lalu berkata, "Yeay! Hebat!" Setelah itu, Ibu Peri memberi nasihat kepada mereka. Anak-anakku yang hebat, dengarkan Ibu Peri ya. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, penting bagi kita untuk selalu jujur. Karena dengan jujur, kalian pasti dipercaya dan tentunya hati kalian akan menjadi lega dan bahagia. Dan mereka pun bergandengan tangan. Cerita pun selesai. Terima kasih.